Bapak Ibu hadirin kami hormati, selamat malam kita sekalian. Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Febrian Buyung Sikupang SHMM, yang juga kami hormati Komandan Matamal 7 Ipang Kolonel Laut Pelaut Ibu Tu Darjatna MTR Opsa beserta Ibu, yang kami hormati staf ahli dan staf khusus Gubernur PLT Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur, asisten Sekda, para pimpinan perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati pejabat utama Korem 161 Wirasakti dan Matamal 7 Ipang, para pimpinan BUMD semuanya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyertaannya kita semua dapat hadir di aula rumah jabatan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada acara Ramadhan dalam rangka penyambutan pejabat baru Komandan Korem 161 Wirasakti dan Komandan Lantamal 75. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan bersama sambutan Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Infantri Febrian Buyung Sikupang SHMM. Kami silakan. Shalom, Salve, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang sama-sama kita hormati Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang kemarin kebetulan baru berulang tahun. Selamat ulang tahun. Kami segenap warga Korem mengucapkan salam buat Bapak yang ke-5. Yang kami hormati Ketua DPRD Provinsi, rekan-rekan Forkopimda Provinsi yang hadir Kajati, Pak Kapolda yang mewakili Kabinda dan Lanut, Senior Metropolitan dan Taman, Bapak-bapak, Ibu-ibu serta seluruh tamu undangan yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama kami mohon maaf Pak Gubernur, istri kami belum bisa hadir berkaitan mengurus proses pindah ke NTT. Kebetulan istri kami dokter di PNS dari Kementerian Pertahanan, nanti pindah sini akan bergabung di Denkes atau rumah sakit di Wirasakti, sekaligus ngurus pindah yang kecil, kebetulan masih TK. Pertama kami sangat berbahagia, berbangga dan sangat terima kasih pada Pak Gubernur serta staf atas sambutan yang diberikan pada kami pada malam hari ini. Mungkin sedikit kami memperkenalkan diri pada Bapak Ibu sekalian. Kami atau saya ini kalau dari nama itu orang tahu aslinya Padang. Si Tumbang itu keluarga dari Padang. Bapak saya orang Padang, tapi ibu saya dari Sulawesi Selatan, dari Toraja. Jadi ngakunya Pak Gubernur saya kebetulan. Sebelum berdinasti sini saya kebetulan di Simpolda. Jadi orang sana tahu saya orang Minang. Kami sudah berkeluarga,
istri kami Ina Marina Pasang dari Toraja juga, kerjaan dokter. Kami dikaruniai 3 orang anak, 2 laki yang paling besar, 1 putri. Yang pertama baru SMP kelas 2, yang kedua SD kelas 5, dan yang terakhir TK. Jadi nanti yang bawa sini Pak anak yang udah kecil. Soalnya yang 2 sudah, anak sekarang sudah beda. Jadi begitu tahu papanya dapat di NTT, baru saya ngomong dia bilang, "Papi aku kayak ini ya." Maksudnya apa ya? Mungkin dia sudah punya komunitas atau seperti apa. Kami lulusan dari militer tahun 95. Dinas pertama di jajaran Divisi Infanteri Kostrat di Malang, Jawa Timur. Tepatnya di Madiun, 11 tahun. Setelah selapa, kami pindah ke Kodam waktu namanya Kodam Wirabuana, yang sekarang jadi Kodam 4 Tasasan sendiri. Di sana jabatan Wadanion, Danion, Dandim. Setelah itu balik lagi ke jajaran Divisi 2 Kostrat, jadi Wasu Divisi, kemudian jadi Komandan Brigade Brigade 18 Trisula. Setelah itu kami jadi asisten operasi di Kodam 5 Brawijaya. Jadi kami banyak bertugas di daerah Jawa Timur, ya, walaupun di Kostrat tapi Jawa Timuran. Setelah Sesko TNI kami pindah menjadi Komandan Resimen Siswa di Bandung Secapa. Kurang lebih 1,5 tahun setelah itu menjadi Komandan Korem 023 Kawal Samudra di Sibolga. Itu merupakan bagian dari Korem di Kodam 1 yang wilayahnya ada sebagian kepulauan, termasuk Kepulauan Nias. Jadi waktu itu kami membawahi 19 kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Setelah itu kami mengikuti Lemhanas bersama Terbutuh dan ditugaskan sekarang menjadi Komandan Korem 161. Ini merupakan pengalaman tugas pertama kami di daratan dan kepulauan Nusantara Timur. Tentu itu merupakan satu kebanggaan, satu kebahagiaan pada kami. Suatu kemarin diterima di Kodam, saya sampaikan sama Bapak Panglima bahwa begitu saya terima sekat itu telepon dari mana-mana. Sabar dulu ya, katanya. Kok orang dikasih tugas dari dulu, ini sabar. Nanti nasib satu sana, tapi nanti Tuhan tolong lah katanya. Tapi saya bilang sama Panglima itu, katakanlah itu pameo yang sesat, tapi ada kawan saya yang satu nelpon, dia bilang begini, kamu jangan dengar itu dari kawan-kawan di NTT itu nikmatnya tentara. Nah, jadi itulah yang saya ingat, nikmatnya tentara. Saya kemarin baru balik dari Labuan Bajo, ternyata NTT ini saya baru lihat sepenggal, tapi sungguh luar biasa. Saya udah bilang sama staf, nanti saya kunjungan, saya nggak mau buru-buru. Saya kalau mau kunjungan ke satu kodim minimal 4-5 hari di sana berbagi, sehingga bisa ekspor di masing-masing tempat. Pada kesempatan ini kami tentunya mohon arahan, bimbingan, dukungan dari Pak Gubernur, dari Ibu Ketua DPR dan Forkopimda untuk bisa bersama, untuk bisa saling bantu. Kemarin saat saya menghadap Pak Gubernur sudah diberikan arahan kolaborasi kerja dan benefit. Nah, itu saya garis bawahi. Aku bilang kalau orang cuma disuruh kolaborasi kerja nggak ada yang mau katanya. Tapi kalau kolaborasi termasuk benefitnya, semua orang mau. Tentunya ini modal awal bagi kami, dan sebelum berangkat juga sudah disampaikan oleh pimpinan bahwa sudah banyak program yang dilakukan oleh orang sebelum kami, harus kami teruskan, dan ini merupakan
menyumbang satu daerah yang ya belum ada hal yang menjadi icon. Jadi orang tahu kalau di Dandra BTT itu dia ngomong kelor paham, ngomong jagung paham, padahal kami belum paham apa-apa ya. Jadi baru belajar, saya lihat banyak peluang dan banyak hal yang bisa terus kembangkan, bisa mendukung pemerintah daerah. Sekali lagi saya beserta keluarga sangat berbangga, sangat senang dengan diberi kesempatan untuk bisa berdinas di sini. Saya kemarin bilang sama staf, ternyata Tuhan itu betul-betul mendengarkan setiap ucapan kita. Jadi saya pernah berangan-angan karena kawan cerita, kamu dari mana? Aku baru balik dari baju gitu. Apa itu? Baru diving dan sebagainya. Waktu itu saya pikiran, waktu saya masih menjadi manajemen siswa, kapan kita hiburan di Labuan Bajo ini kan? Karena kan kalau di Utara ini agak susah, kalau dalam konteks hiburan itu agak susah. Saya pikir, mudah-mudahan kesempatan. Ternyata Tuhan sudah menjawab, jadi nggak perlu hiburan lagi tiap minggu pun kalau pesan bisa. Gitu. Saya kira ini sebagai perkenalan, sebagai sambutan. Sekali lagi kami sebagai pribadi dan keluarga mohon bimbingan, arahan, kerjasama dari khususnya Gubernur serta Ibu Ketua DPR dan Forkopimda Provinsi bisa memberikan masukan, arahan sehingga kita dapat kerjasama sama-sama membangun NTT menjadi lebih maju. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti bersama sambutan Komandan Lantamal 7 Kupang, Kolonel Laut Pelaut Ibu Darjatna MT Opsa. Kami silakan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Gubernur, yang kami hormati Ketua DPRD, yang kami hormati staf ahli Gubernur, kemudian forum Forkopimda, yang dalam hal ini hadir Bapak Kajati, Bapak Kapolda, Bapak Kanlanut, kemudian wakil dari Binda, yang kami hormati Bapak dan Ibu semua. Pertama-tama izinkan kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini kami dapat diterima oleh Bapak Gubernur di malam hari yang cerah ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur. Namun sebelumnya kami izin memperkenalkan diri. Kami nama Kolonel Laut Ibu Darjatna dengan istri kami satu-satunya Pak. Tidak ada duanya lagi Pak. Kalau lihat dari namanya tentunya mungkin Bapak-Bapak dan Ibu sudah tahu kami dari Bali. Namun kami banyak atau besar dan bersekolah di Jakarta. Kami hanya numpang lahir di Bali Pak. Jadi umur 2 tahun langsung diboyong ke Jakarta Pak. Namun tiap libur semester kami masuk pulang ke Bali. Libur sekolah kami pulang ke Bali. Kami dikaruniai 4 putri Pak. 4 putri, sesuai dari Bapak Gubernur tadi, nanti itu manusia satu, apa manusia itu Pak. Putri itu manusia satu. Kalau laki-laki manusia jadi gantian. Nah, ini teori tadi. Jadi kami bersyukur dari Bapak Gubernur menyampaikan demikian, berarti kami orang tua yang beruntung Pak, melahirkan anak-anak yang manusia seperti Pak. Mungkin sama dengan Bapak Dandren, kami mulai kecil masih TK. Kebetulan kami menikah
tapi yang belum saya sadari masih vulgar. Semua sudah. Kemudian kami banyak berdinas di staf sebagai asisten perencanaan, mulai di Asrena di Manado, kemudian Asrena Panglima Armada, kemudian berkesempatan juga Komandan Lana di Kendari. Jadi kami juga sempat menjadi bagian Forkopimda di Sulawesi Tenggara. Kemudian terakhir kami berdinas di Makassar sebelum akhirnya kami ditugaskan di Lantamal Kupang. Suatu kebahagiaan bagi kami untuk berdinas di Kupang, karena kami juga dulu sering sangat di sini, Pak. Terakhir kami dari sini membawa kapal rumah sakit Dr. Suharto. Jadi kami lama beli kemarin saat saya Komodo juga kami membawa kapal itu. Jadi kami sudah keliling-keliling, lebih beruntung dari Danrem yang belum tidak kemana-mana. Jadi kalau laut, syukur kami sudah melihat. Hanya mungkin ditempatkan sini biar kami melihat pemandangan ke gunung, Pak. Jadi biar ada orientasi baru. Kami mohon bimbingan dari Bapak Gubernur, Bapak dan Ibu semua, bimbingan, kemudian kerjasama, dari Bapak Gubernur dengan kolaborasi, kami siap untuk mendukung program-program pemerintah daerah di sini, Pak. Jadi keberadaan Angkatan Laut di sini salah satunya selain mengemban fungsi Angkatan Laut, kami juga dituntut untuk mendukung pemerintah daerah. Perlu kami laporkan untuk ke depan rencana juga ada pemekaran validasi organisasi lagi, di mana Lombok nanti akan menjadi sebuah lantamal, ND akan ditingkatkan menjadi lanal, menjadi pangkalan, termasuk juga Wainam akan jadikan pangkalan, karena melihat perkembangan saat ini yang semakin cepat perubahannya, jadi diperlukan adanya validasi organisasi. Jadi dengan harapan dengan banyaknya pangkalan dari kota ini bisa mengangkat pintu masuk atau corong-corong ke wilayah Indonesia. Demikian perkenalan dari kami. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih dari kepada Bapak Gubernur terima kami di sini. Kami siap untuk mendukung program-program pemerintah daerah. Untuk kami untuk ucapan salam kembali. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami untuk berdiri di sini untuk memperkenalkan kami, memperkenalkan diri kami. Mohon kiranya kami dapat diterima di Nusa Tenggara Timur ini. Kami siap untuk berkolaborasi. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi, santi, santi. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Forkopimda, para pejabat baik dari Lantamal maupun dari Korem Satu Generasi Kupang, semua hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Kita hadir di sini untuk menerima dua tokoh luar biasa. Tadi saya dengar Pak Febrian bilang ini banyak teman-temannya dengan sahabat. Tapi di sana Pak Putu tidak ada keluar itu kata sahabat. Tapi yang pasti Pak Gubernur langsung rezeki dan NTT dari datang kolonel terlebih jadi bintang. Itu udah pasti rezeki besar. Itu selamat datang atas nama pemerintah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya menyampaikan selamat datang untuk Pak Febrian, Bu Yung
Fantri bersama keluarga di Kupang, Pak Cahida, juga kepada Pak Iputu, Kolonel Laut, yang sudah terbiasa di Nusa Tenggara Timur. Selamat datang dengan Ibu dan keluarga. Sekali lagi di Nusa Tenggara Timur itu banyak yang tidak kenal. Saya termasuk orang yang tidak kenal Nusa Tenggara Timur setelah jadi gubernur. Baru saya paham Nusa Tenggara Timur. Ini provinsi yang sangat hebat. Bukan karena saya orang NTT saya seperti itu. Sama-sama lah kita. Saya juga orang Jakarta. Cuman lagi penugasan ke NTT aja. Di Nusa Tenggara Timur itu sangat luar biasa indah. Tadi Pak Gabriel sudah sampaikan bagaimana Taman Nasional Komodo adalah one and only in the world. Itu satu-satu, tidak ada lagi di dunia. Komodo itu yang ada cuma di NTT. Karena itu Nusa Tenggara Timur itu banyak yang anggap dia susah karena itu provinsi termiskin ketiga. Orang miskin itu kan hanya akibat dari waktu karena dia bodoh dan malas. Jadi itu aja, kalau di daerah tidak maju itu kumpulan orang bodoh dan malas. Secara kebodohan itu adalah kata sifat. Bodoh itu kata dasar daripada itu. Bodoh itu penyakit paling bahaya di dunia. Saya selalu bilang kepada orang kalau meninggal karena sakit itu tubuhnya mati tapi jiwa bisa diselamatkan. Tapi meninggal kalau bodoh, tubuh dan jiwa sekaligus mati. Jadi hati-hati. Bodoh adalah penyakit menular paling berbahaya di dunia. Karena itu jangan pernah kita menjadi orang bodoh. Banyak sekali orang pemerintah, saya pernah hari diundang ke UGM untuk memberikan makalah berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Nusa Tenggara Timur. Saya bilang akibat itu jangan dibahas, kita harus bahas sebab. Amanat konstitusi itu mengharuskan kita adalah mencerdaskan, mensejahterakan. Itu bahasa yang benar. Diksi-diksi seperti itu baik, jangan penanggulangan kemiskinan. Itu akibat. Orang kalau namanya orang itu pintar, orang cerdas, pasti dia tidak akan miskin. Ya, itu ciri khasnya begitu. Karena itu Nusa Tenggara Timur belum mengerjakan kekayaannya secara optimal. Sekarang sedang dikerjakan. Dengan bantuan Bapak Presiden Joko Widodo yang sangat mencintai provinsi ini, maka Labuan Bajo yang dulu kata orang Jakarta tempat jiwa anak itu hari ini sangat luar biasa. Pembangunan yang monumental. Saya punya teman dari Presiden Timor Leste, Bapak Ramos, begitu datang ke Labuan Bajo, dia datang 10 tahun yang lalu. Begitu sampai datang lagi dia bilang, wow, amazing. Ini tempat wisata. Pembangunan begitu luar biasa. Ya, saya bilang itu ciri khas dari pemimpin yang peduli, pintar dan berani. Itu ciri khas begitu. Kalau pemimpinnya bodoh, matanya melotot-melotot dari kantor, nah itu berat aja. Jadi dunia itu dirubah oleh pemimpin. Tidak ada tempat yang tidak baik. Seluruh tempat di dunia itu baik. Tergantung pemimpinnya. Karena itu selamat datang Pak Ketum, Kolonel Putu, Infantri, Pak Gabriel, dan seluruh keluarga. Ini tempat terbaik bagi pemimpin-pemimpin hebat untuk mengasah kemampuan. Kalau tempat seperti itu, kalau sudah maju di Jakarta, dari pemimpin di Jakarta, seorang dandan nggak rasa mau kerja sama orang tahu. Tapi kalau dandan dalam taman di NTT, karena belum dikerjakan dengan maksimal, kalau kita melakukan terobosan-terobosan akan dilihat baik pada nasional maupun dunia. Nah, itu tantangan kita memang banyak. Saya mengharapkan kolaborasi yang telah dilakukan minimal saya kenal dalam saya memimpin Nusa Tenggara Timur, kolaborasi yang sangat baik. Ini terus dijalankan dan menurut saya kalau dikerjakan dengan baik dan tidak pernah dia berubah modelnya terus jalan. Di 2030 provinsi ini salah satu provinsi terkaya di Indonesia. 2030. Tulis dari sekarang simpan-simpan. Pas 2030 kita lihat. Karena provinsi ini pasti seluruh suplai protein ke depan akan datang dari secara nasional dari Nusa Tenggara Timur. Pasti.
penghasil laut terbesar harusnya. Memang nomor satu Indonesia itu ada di lumbung ikan, itu ada di Arafura dan Banda, itu lumbung ikan nasional. Ya, tapi kalau lihat di sana belum dikerjakan dengan maksimal, saya pikir NTT bisa menyusul. Kita punya budidaya lobster, dan menurut saya tahun depan itu budidaya lobster akan berkembang dengan baik. Karena itu mungkin akan kerjasama dengan Padang Taman, itu kita budidaya lobster. Kedua, satu-satunya di Indonesia seaweed terbaik, rumput laut terbaik itu ya dari NTT. Saya tanya, kenapa saya mengeluarkan pergub untuk melarang rumput laut keluar dari Nusa Tenggara Timur? Yang ribut itu China. Kalau kita ikut kemarin arahan Bapak Presiden pada saat di OJK, itu Presiden bilang China itu adalah salah satu negara eksportir rumput laut karagena, rumput laut tertinggi di dunia. Dia bukan negara penghasil rumput laut tertinggi di dunia. Siapa penghasil? Negara mana penghasil rumput laut tertinggi di dunia? Indonesia. Tapi China yang ekspor karagena, tepung karagena terbanyak di dunia adalah China. Indonesia nomor 2. Jadi dibalik, karena itu memang karena hilirisasi terhadap seluruh produk-produk itu belum dilakukan. Khususnya Nusa Tenggara Timur. Saya tanya, mengapa kalian begitu ribut? Mereka bilang gini, rumput laut NTT itu adalah Ajinomoto, penyedap. Kalau tidak ada rumput laut, tidak ada rasa. Nah, karena itu memang mengapa hari ini banyak usaha dari China dan mana-mana datang untuk membangun pabrik di NTT. Memang begitu pergub itu dilakukan, ada shock di mana-mana, biasa saja. Kalau sesuatu yang baru itu pasti terjadi shock di mana-mana. Orang yang tidak mau shock, yaitu jangan pernah maju. Karena itu kita harapkan kerjasama ke depan untuk kita menjaga agar rumput laut dari NTT tidak keluar ke laut. Dijaga dengan baik, bisa dikoordinasikan dengan ladang-ladang mana untuk dijaga, karena kita akan menyiapkan industri di Nusa Tenggara Timur. Ke depan saya akan bicara dengan teman-teman di Eropa, di Amerika, untuk mereka bahan-bahan yang dipakai untuk pengantapan, untuk membuat sosis dan lain-lain itu bisa diproduksi di Nusa Tenggara Timur. Karena kita mempunyai bahan baku yang bila tidak ada dia tidak jadi. Ini seperti Bapak Presiden, itu kan mimpi Bapak Presiden juga, hilirisasi dalam semua produk yang ada. Bila kita kerjakan dengan baik, kalau kita punya itu kelor terbaik. Saya ini diajarin kelor oleh tentara, maksudnya Pak Hero Pak Budi. Ini juga hari ini selama jalan Pak Budi, di tempat yang baru bersama keluarga, badan mulai di tempat lain, hati, pikiran dan seluruh energi harus jadi. Jadi jangan lupa sekalian. Jadi Pak Budi dan Pak Hero itu mengajar saya tentang kelor. Bahwa kelor NTT itu ternyata kelor terbaik di Indonesia. Kenapa? Karena kelor dimanapun berada tidak terbaca vitaminnya, semua terbaca kecuali A dan D. Tapi kalau kelor NTT semua terbaca vitaminnya dengan baik. Jadi ini daerah-daerah hebat ini daerah. Memang kekayaannya bukan batu bara, bukan nikel, bukan emas, bukan. Tapi kekayaan yang lain yang Tuhan ciptakan buat di Nusa Tenggara Timur yang endemik, bahkan pohon kelor itu tumbuhnya itu liar di Nusa Tenggara Timur, tumbuh liar. Jadi karena itu tumbuh liar dan makanan ini selalu dimakan orang miskin. Begitu kita suruh orang makan, mahal orang itu. Lah orang ini minum makanan yang miskin, saya makan ini, kalau sekarang disuruh makan lagi makanan ini. Nah, orang lupa ini makanan yang sangat luar biasa. Nusa Tenggara Timur stuntingnya itu saya masuk menjadi gubernur 40%, sekarang kita di 17,7%. Nah, karena itu memang kerja-kerja ini yang harus kita dorong terus. Dan kita bisa mampu untuk menyelesaikan stunting. Asal anak itu makan dikasih konsumsi secara berkala dengan kelor, udah selesai, tidak ada stunting lagi. Ya, stunting itu kan orang pendek, tapi tidak semua orang pendek stunting. Nah, jadi jangan lihat orang pendek itu bilang stunting, ada orang itu pendek dan bodoh itu stunting. Udah pendek bodoh kan itu double dosanya double. Sudah pendek bodoh. Karena itu kita harapkan ini dapat kita selesaikan untuk mimpi generasi emas Indonesia 2045 dapat kita penuhi dengan cara menyelesaikan visi bagi generasi-generasi yang akan lahir. Ya. Memang BKKBN saya sudah bilang, kamu jangan tertarik untuk
menjaga masa kesuburan remaja putri Indonesia atau menuju perkawinan, persiapan usia matang untuk berkawin, itu hanya kamu jaga orang miskin saja. Kalau umpama udahlah punya anak 5 anak, oleh anak orang ada uangnya cukup lah bisa begini gitu. Tapi kalau yang gubernur NTT 12 anak harus diatur-atur, cukup lah bisa gitu gubernur. Tapi kalau yang di kampung, ya masa punya anak kamu satu aja, nah itu dikendalikan. Itu politik kependudukan di dunia pun negara mana pun harus begitu. Jadi BKKBN ke depan kita arahkan dia, kamu jangan urus orang, kamu semiskin saja. BKKBN itu hanya lapor pertumbuhan keluarga data dari keluarga miskin, penambahan data keluarga miskin sekian, itu aja cukup. Jangan Indonesia cukup banyak sih. Sambil kita dorong. Karena itu Nusa Tenggara Timur, saya lihat bahwa ini kalau dapat pemimpin yang kuat, dorongan pekerjaan mereka bisa jalan dengan baik. Kekayaan yang saya sebutkan tadi. Dunia hari ini pada krisis pangan dan energi. Dunia juga menuju pada energi terbarukan, renewable energy. Nusa Tenggara Timur adalah salah satu potensi terbesar renewable energy di Indonesia. Mataharinya luar biasa. Di Indonesia tidak ada 10 giga seperti di NTT. Kemarin saya mendapatkan laporan dari UGM yang melakukan riset di Sumba. Mereka sepakat untuk memulai 2 giga. 2 giga itu berarti 2000 mega. 2000 mega itu bisa supply sampai Pulau Jawa. Nusa Tenggara Timur itu karena subsidi oleh pemerintah, maka kita bisa menikmati listrik murah. Kalau ikut aturannya, 1 kW kita dibayar 30 sen di Nusa Tenggara Timur. Sudah pakai solar, sudah pakai diesel, dia mati hidup 1 minggu, mati 3 kali, kita bayar 30 sen dolar. Kalau dia tidak ada subsidi. Hari ini kita murah karena ada subsidi. Nah, kalau kita bisa pakai renewable energy, saya harapkan pembangunan renewable energy bisa dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama. Saya harapkan tahun depan maksimal terlambat itu akan dibangun. Itu investasinya bisa 70 triliun. Maka seluruh perusahaan yang ingin memakai energi bersih, mereka berpindah ke Nusa Tenggara Timur. Pasti berpindah. Nanti Bali kita akan pakai submarine cable untuk melayani, untuk bawa dari laut, kabel laut bawah antara sampai nyambung ke Bali untuk bagaimana Bali bisa menggunakan renewable energy dari matahari. Ini pikiran-pikiran yang ke depan kita akan mendorong ini terus. Masih kita punya bambu. Bambu adalah salah satu tanaman yang hari ini di dunia sedang didorong maju. Dan Nusa Tenggara Timur, lantai semua akan pakai bambu. Kita akan menuju ke bambu. Nah, karena itu kita ini menjadi kekuatan kita. Semangat kerja 3,7 juta meter itu besar. Saya selalu bilang kepada teman-teman di Jakarta, jangan lihat garam itu sebagai komoditi yang murah, tapi itu sangat strategis. Tanpa garam kan mati semua. Begitu kita impor garam dan semuanya negara impor tidak akan impor, maka pasti pabrik kaca macet, seluruh obat-obatan macet, semuanya macet. Oke, itu selalu ditempatkan sebagai sebuah industri yang sangat vital. Garam itu kami bisa siapkan jadi gubernur, kita siapkan sekitar 3.000 hektar kita siapkan. Tahun ini kita akan panen dengan baik karena tidak seronja lagi. Maka saya lihat, saya sudah pantau setiap hari. Tahun ini kita akan panen dengan baik. Kita punya sumber garam itu satu-satunya di Indonesia terbesar adalah Madura. Tapi ini Madura tidak mungkin lagi menjadi kekuatan. Kenapa? Karena perubahan iklim ini menyebabkan Madura hujan terus Madura. Jadi Madura tidak bisa panen garam dengan baik. Apalagi industri-industri sudah mulai bergeser, pergudangan dan yang lain. Kalau kita lihat di Madura, hari ini berubah. Madura tidak seperti dulu. Hari ini pergudangan luar biasa masuk ke Madura karena suatu Surabaya udah mahal. Hari ini mahal orang bergeser ke pokoknya ke Madura. Maka NTT menjadi kekuatan untuk mampu mengisi kebutuhan nasional garam dan dari Nusa Tenggara Timur. Nah, ini banyak sekali daging kita masih impor. Kami sedang bekerjasama dengan teman-teman di Brazil karena presiden ini kebetulan yang baru ini teman. Jadi saya bicara dengan beliau, presiden Brazil, untuk bagaimana bekerja sama di Indonesia dalam rangka membangun daging dengan sapi-sapi yang baik. Kita sedang bicara, diharapkan bulan Juni kita akan membawa live cattle dari Brasil masuk langsung di Sumba. Jadi langsung dari Brasil masuk Sumba untuk kita mulai budidaya sapi yang baik sehingga kita punya daging yang baik. Jadi ke depan kalau mau rib eye, jangan kita minta rib eye asal Jepang, rib eye Amerika, rib eye New Zealand, Australia. Itu tapi kita sudah mulai di rib eye
steak Sumba. Saya bilang kepada teman-teman saya, kenapa kita tidak bangga orang makan barang kita? Oh, kita bangga makan orang lain. Kalau kita bangga minum hibiki, saya minum hibiki apa dan lalu itu. Yang minum hibiki ngomong kemana-mana, saya loh semalam minum hibiki. Kenapa tidak bangga minum minuman alkohol yang kita bangun sendiri? Ya bagi yang haram lah, yang halal lah. Jadi kita jangan juga tertarik untuk saling membahas halal. Ya, karena itu memang ini cara berpikir kita. Kemarin saya berbicara dengan beberapa teman dari Jakarta. Kami sedang menyiapkan untuk seluruh pedagang bakso Jabodetabek, semua pedagang dari kita. Saya bilang tahun pertama boleh. Tahun kedua, seluruh pedagang bakso Jabodetabek, baksonya dibikin di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita hanya kirim bakso, tidak kirim daging lagi. Seluruh bakso di sini. Jadi seluruhnya biji-biji bakso kita kirim dari sini. Jadi orang makan apapun, bakso asal Nusa Tenggara Timur kita lihat. Plastiknya disiapkan langsung kirim lagi. Nah, ini pikiran-pikiran yang membuat TTT akan lebih cepat maju. Pikiran-pikiran seperti ini hanya bisa dikerjakan oleh manusia-manusia yang peduli, oleh manusia-manusia yang berani, oleh manusia-manusia yang cerdas. Kalau sudah bodoh penakut, ini kita penderitaan lahir batin. Nah itu saya tidak mau dan saya punya perkembangan untuk menakut-nakut. Jagung. Nah, saya bilang banyak yang ngomong cara gubernur ini gimana? Kamu ini ngomong prime mover ekonomi kamu, prime mover pembangunan kamu itu pariwisata. Kok masa semua orang tanam jagung? Cara berpikir pariwisata dengan pertanian dalam perspektif pertanian itu berbeda. Orang menanam dalam perspektif pertanian, dia hanya mengisi kebutuhan rumah tangga. Itu perspektif pertanian untuk mengisi rumah tangga. Beda dengan perspektif pertanian untuk pariwisata. Kalau perspektif pertanian untuk pariwisata, dia menanam untuk mengisi supply chain. Jadi supply chain sudah diisi oleh. Contoh, kita untuk membuat peternakan babi dan ayam di NTT, kita butuh pakan ternak. Tapi pakan ternak kita datang dari Surabaya 1,1 triliun per tahun. Itu datang dari Pulau Jawa. Jadi ini provinsi miskin ini 1 tahun dia menyumbangkan kepada Pulau Jawa 1 triliun hanya dari pakan ternak. Hanya dari pakan ternak. Pakan ternak itu 80% kontennya datang dari jagung. Jadi kalau kita punya jagung, jagungnya tentu bukan jagung komposit. Jagung komposit kan panennya sedikit. Jagung makan itu sekarang produksi 1 hektar paling maksimal 3 ton sampai 4 ton. Tapi kalau jagung hibrida, jagung untuk pakan, 1 hektar kita bisa panen dengan 7 ton minimal. Let's say kita ambil saja 6 ton. 6 ton berarti kali 4.000 24 juta. 24 juta kalau pakai kur, kan keluarin 6 juta, 1 hektar ke 6 juta, berarti dia sudah dapat 18 juta. Dalam tempo 1 hari, seseorang sudah bisa diterapkan ekonominya 100 hari dia bisa keluar dari garis kemiskinan. Karena garis kemiskinan Nusa Tenggara Timur itu 600.000 rupiah. Jadi kalau dia bisa dapat 18 juta dibagi 4 keluarga dalam rumah itu, maka tetap mereka sudah keluar dari garis kemiskinan. Sangat cepat. Jadi model-model seperti itu kita kerjakan terus menerus, maka pisau pemotong rantai kemiskinan Nusa Tenggara Timur dapat diselesaikan cepat. Dari jagung, dari bambu, dari terong, dari rumput laut, dari daging, dari garam. Ini bila dikerjakan terus, kita bisa replikasi dan kita bisa besar. Ini dia berjalan dengan baik. Masyarakat etik tadi yang bisa nyentuh dan bertemu dalam sebuah semangat matriks moral yang sama, maka Nusa Tenggara Timur akan terbangun. Jadi itu perkenalan, highlight minimal bagaimana NTT. Jadi jangan pernah merasa Nusa Tenggara Timur itu miniatur Indonesia. Mimpin NTT bisa mimpin Indonesia karena sudah latihan. Suku banyak, bahasanya banyak. Di Pulau Alor itu bahasa desa ke desa itu bisa ngomong bahasa karena bahasanya berbeda. Antara desa saja tidak bisa bicara karena bahasa yang berbeda. Di timur ini sedikitnya ada 4 bahasa di Pulau Timur ini. Flores berbagai bahasa, Rote dengan bahasa sendiri. Di Rote daun mempunyai bahasanya sendiri. Sabun mempunyai bahasa. Sumba Timur, Sumba Barat tidak bisa terkenal. Sama-sama orang Sumba tidak bisa ngomong. Bahasanya berbeda-beda, sangat luar biasa. Dinamika yang sangat luar biasa. Karena itu memang agamanya luar biasa banyak. Jadi 120 juga banyak. Bangsanya, Indonesia, segala macam ada di sini. Agamanya banyak. Karena itu memang ini miniatur Indonesia. Berpulau-pulau, berbangsa-bangsa dan berbahasa yang multi. Karena itu hadir yang kita belajar menjadi pemimpin nasional. Orang
sini tidak ada yang sama untuk diri lah. RIT itu walaupun dia masih tetap sebagai profesi teknis politik, tapi perspektif nasional hari ini Nusa Tenggara Timur bukan sebagai tempat miskin. Nusa Tenggara Timur sebagai tempat yang sangat indah dan dia sedang ongoing untuk menuju profesi yang lain. Karena kemarin kita bersepakat bekerja dengan baik untuk mempersatukan etik dan elit ini agar orang miskin merasa harus maju, mereka juga tidak merasa dibantu, tapi mereka harus berjuang, dan kita juga pendekatan dengan baik agar apa yang kita kerjakan betul-betul dapat berhasil, baik bangsa dan negara, baik kita dan bagi Tuhan Menteri. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi satyo, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Ketua DPR, Ibu Emi. Akan diserahkan oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dilanjutkan dengan doa bersama. Kami dipanggil para unsur yang